Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil ayatil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa Qur'anul karim wa nahnu insyaallah minasy syakirin wasyakirin wattabi'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bersyukur pada Jumat kali ini kita semua diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang mulia di tempat yang mulia bersama orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ibadah yang mulia pada hari yang mulia ini, yakni salat Jumat berjamaah. Maka kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala wajib untuk mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Betapa banyak saudara-saudara kita yang sampai hari ini terbaring dalam sakitnya, tak sempat melaksanakan ibadah Jumatnya. Betapa banyak saudara-saudara kita yang tidak diberikan kemampuan untuk melaksanakan salat Jumat pada hari ini, namun kita sebagai hamba pilihan Allah datang ke tempat yang mulia ini, melaksanakan ibadah yang mulia pada hari yang mulia. Semoga kita semuanya mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu wajib kita syukuri kepada Allah, selain kita mengucapkan alhamdulillah. Karena syukur kita pula kita buktikan dengan perbuatan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan amal soleh di muka bumi ini akan menghantarkan kita menjadi hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa di hadapan Allah, Allah akan mudahkan segala urusannya. Orang yang bertakwa di hadapan Allah, Allah akan berikan nikmat dunianya, bahkan Allah akan berikan nikmat akhiratnya. Innalil muttaqina mafaza. Sungguh kata Allah, siapapun di antara mereka yang bertakwa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambahkan nikmatnya. Allah akan berikan keselamatan dunia dan akhiratnya. Semoga dengan amalan-amalan soleh kita yang telah kita laksanakan sampai hari ini, setiap salat kita, sedekah kita, puasa kita, perbuatan baik kita, amal yang soleh kita dengan Allah dapat menghantarkan kita menjadi hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
maka Allah akan berikan gelar muttaqin kepada orang-orang yang bertakwa. Siapapun di antara mereka mampu dan dapat mendapatkan gelar muttaqin ini di hadapan Allah, apapun pekerjaannya, apapun pangkatnya, siapapun di antara mereka tatkala beribadah dengan ikhlas dengan Allah, tatkala melaksanakan amaliyah-amaliyah yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka dia pantas mendapatkan gelar muttaqin sebagai orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah berada di penghujung tahun 2022. Memang sejatinya tahun Masehi yang kita laksanakan pada hari ini, namun tidak menutup kemungkinan setiap aktivitas kita dalam hidup ini kita pun memakai tanggal Masehi. Terlebih dari Hijriah dan Masehi yang kita pakai dalam kehidupan ini, namun setiap tanggal ataupun waktu yang berlalu itu semua melainkan atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada momentum penghujung tahun ini, kita merenung sejenak, menjadikan diri kita hamba yang tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berfikir akan apa yang telah kita lakukan kepada Allah dan apa yang akan kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini ada orang yang disebut dengan husnul bidayah wa husnul khatimah. Ada orang yang hidupnya baik, melaksanakan ibadah yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya baik, bahkan mendapatkan akhir yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan husnul khatimah. Ada kemudian orang yang husnul bidayah wa su'ul khatimah. Ketika hidupnya dia baik, awalnya dia beramal soleh, ibadahnya banyak, tetapi di akhir hidupnya dia lalai kepada Allah, dia palingkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengakhiri hidupnya dengan su'ul khatimah. Ada orang yang su'ul bidayah wa husnul khatimah. Ada orang yang dari awalnya jauh dengan Allah, tidak dekat dengan Allah, jarang dalam ibadahnya, namun di akhir kehidupannya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hidupnya, memperbaiki aktivitas ibadahnya dengan Allah, mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan husnul khatimah, baik pada akhirnya. Ada pula orang yang su'ul bidayah wa su'ul khatimah. Dari awal hidupnya sudah buruk dan Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka sampai akhir hayatnya menjadi su'ul khatimah, buruk dalam penutupan hayatnya. Maka kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk kekuatan dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuatkan amal soleh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari 11 bulan yang belakang yang telah kita lalui, kalaulah ada perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan, maka kita pertahankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita tingkatkan di hadapan Allah. Kalau seandainya kata ada perbuatan buruk yang pernah kita lakukan, maka kita bertobat di penghujung tahun ini, memohon ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pada tahun ini dengan kebaikan-kebaikan, menjadi hamba yang husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu, Allah telah bersumpah atas nama waktu. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, kata Allah. Allah bersumpah atas nama waktu. Waktu, setiap aktivitas dalam kehidupan ini memiliki waktunya. Kalau di ayat yang lain Allah bersumpah dengan wadduha, demi waktu duha. Allah bersumpah dengan wal-lail, demi waktu malam, demi waktu pagi, demi waktu sore. Tetapi dalam Quran surah Al-Asr ini Allah bersumpah tentang waktu. Allah menunjukkan kepada kita, hambaku yang beriman, jangan kau main-main dengan waktu yang aku berikan kepadamu, karena waktu itu akan terus berlalu dan tak pernah akan terulang kembali ke belakang. Maka jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu. Sungguh, kata Allah, manusia itu dalam keadaan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Seperti apa manusia yang rugi dalam hadapan Allah? Mereka orang-orang yang diberikan waktu, yang diberikan kesempatan, yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak usia yang telah kita pakai dalam hidup ini, waktu yang telah kita habiskan di muka bumi ini, namun tidak pernah mendekatkan diri kita dengan Allah, maka usia kita merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita, betapa banyak harta yang Allah titipkan kepada kita, tapi harta kita tidak mendekatkan diri kita dengan Allah, maka rugi dalam pandangan Allah harta yang kita dapatkan di hadapan Allah. Betapa banyak orang-orang yang memuliakan kita, besar pangkatnya, bagus kedudukannya, menjadi pemimpin dalam hidupnya, namun pemimpin itu mencelakakan dirinya, maka rugi dalam waktu kepemimpinannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun potensi yang Allah berikan kepada kita, tatkala kita tidak bisa memberikan kebaikan-kebaikan pada potensi tersebut, tatkala kita tidak bisa memberikan kemaslahatan pada potensi yang Allah berikan kepada kita, maka rugi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ingin menjadi hamba yang rugi, maka kita menjadi hamba yang beruntung. Siapa mereka? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yakni orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keimanan itu dia buktikan dengan amal soleh setiap perbuatannya. Jikalau mengaku beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah, maka bukti keimanan kita dengan Allah melaksanakan amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sempurna iman seseorang tatkala mengaku iman dengan Allah, mengaku iman dengan Rasulullah, tapi tidak melaksanakan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beruntung di hadapan Allah tatkala ada iman dalam dirinya, maka buktikan iman itu dengan amal soleh dalam hidup ini. Apapun amal solehnya, salat amal soleh kita dengan Allah, puasa amal soleh dengan Allah, zakat, infak, sedekah amal soleh dengan Allah. Termasuk perbuatan-perbuatan baik kita dengan orang lain sesama, maka itu pun amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita beriman, maka melaksanakan amal soleh itu kita laksanakan atas keimanan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kunci amal soleh kita akan diterima oleh Allah apabila kita melaksanakan amal soleh itu karena Allah Subhanahu wa taala, atas dasar keimanan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang beriman dan beramal soleh ini pula akan menjadi hamba terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Tatkala mereka beriman dan beramal soleh dalam hidupnya, wa tawarasau bil haqqi wa tawarasau bis sabr, saling mengingatkan di antara mereka, saling mengajak kepada kebaikan, saling mengingatkan dalam kesabaran, saling mengingatkan kepada kemaslahatan, saling mengingatkan kepada kebaikan, dan saling melarang dalam keburukan. Kata Allah, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian manusia, hamba-hambaku yang terbaik. Siapa hamba yang terbaik? Mereka orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Kalau kita sudah sholat, maka ajaklah orang lain untuk sholat bareng dengan kita. Kalau kita sudah puasa, maka ajaklah orang lain untuk puasa bareng dengan kita. Kalau kita sudah ngaji, maka ajaklah orang lain untuk sama-sama ngaji bareng dengan kita. Kalau kita sudah rajin dalam sedekahnya, maka ajak orang lain bersama-sama sedekah dengan kita. Maka orang yang mengajak dalam kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang kepada keburukan, tidak menyetujui kepada keburukan, mencegah daripada keburukan, dan dia lakukan itu wa tu'minuna billah, atas dasar keimanan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah sebagai orang-orang yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, siapa lagi kata Allah sebagai orang terbaik? Kata Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jikalau di antara kalian ingin disebut hamba terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan amal solehnya.
Allah akan tambahkan pengetahuan agamanya, Allah akan mudahkan dalam ibadahnya, Allah akan dekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pertanda orang-orang yang diberikan kebaikan dan dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.